Puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siti, bertemu lagi dengan saya Rini di Siti Rahmah Podcast. Tanya solusi pada ahli. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Di sini sudah hadir Kak Dian Kumalasari SLCI, Kepala Unit Rohis Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Assalamualaikum Kak Dian. Waalaikumsalam Rini. Apa kabar Kak Dian? Alhamdulillah sehat. Puasa ya, tetap segar tapi ya. Insyaallah. Ya, luar biasa sekali. Nah, sahabat Siti mungkin bertanya-tanya, apa sih itu unit Rohis dan bagaimana perannya di sebuah rumah sakit, terutama rumah sakit Islam? Nah, silakan Kak Dian, jelaskan dulu. Oke, sahabat Siti, Rohis merupakan rohani Islam. Nah, pelaksanaannya bimbingan dan konseling kepada pasien dan keluarga pasien serta karyawan rumah sakit Islam Siti Rahmah dalam aspek kerohanian dan juga spiritual. Nah, seperti memberikan rasa tenang dan juga nyaman kepada pasien dan ataupun kepada keluarga pasien. Oke, luar biasa. Berarti perannya sangat unik sekali ya Kak ya. Terlebih memberikan ketenangan ini kan aspeknya mental ya. Jadi pasien-pasien nyaman dulu sebelum masuk ke ruang OK misalnya, seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali. Dan sahabat Siti, sesuai dengan topik di awal, bagaimana Islam memandang puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi sebelum itu sebetulnya bagaimana sih Kak puasa dalam Islam? Oke, puasa dalam Islam itu adalah suatu kewajiban ya bagi orang Islam. Dan Allah pun juga telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam surat Al-Baqarah itu telah dijelaskan kalau puasa itu adalah suatu kewajiban. Wajib ya? Ya. Wajib bagi siapa? Nah, wajib bagi orang yang berakal, yang sudah balik, dan terus orang yang dalam keadaan suci dan sehat serta muda ya. Iya. Tentu kalau ada yang diwajibkan, tentu ada yang tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Ya. Nah, puasa itu menjadi tidak wajib bagi orang yang dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan nifas atau wanita Haid, ya? yang lagi haid, dan terus orang yang dalam perjalanan atau musafir ya. Musafir disebutnya ya. Dan terus juga ada lansia, dan yang terakhir ada ibu hamil dan menyusui. Nah, ini yang menarik nih, menjadi topik kita pada hari ini. Kalau misalnya lansia, kita sudah tahu ya Kak, Ya. dari segi fisik saja belum tentu kuat nih untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, apalagi berpuasa. Nah, begitu juga dengan mungkin orang yang berakal, yang tidak berakal ya, tidak berakal tentu tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk ibu hamil dan ibu menyusui, semisal dalam kondisinya sehat walafiat, berakal, mengapa Islam memberikan kemudahan untuk tidak usah berpuasa? Iya, Islam memberikan kemudahan atau disebut juga rukhsah ya kepada ibu hamil dan menyusui itu karena ibu hamil dan menyusui itu kadang dia merasa berat untuk ya, karena kan dia hamil itu membawa badannya berat sekali ya untuk berjalan. Makanya diberi keringanan kepada orang ibu hamil dan menyusui. Dan juga ibu hamil dan menyusui itu tergolong orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Nah, kalau dari aspek Islam sendiri Kak memandang ibu hamil itu memang betul-betul tidak boleh berpuasa sama sekali kah? Atau terkadang kan ada nih kondisi yang memungkinkan ya untuk ibu hamil berpuasa, itu bagaimana Kak? Iya, selama dokter tidak menyatakan ya ibu hamil dan ibu menyusui itu untuk meninggalkan puasa, jadi ibu hamil dan ibu menyusui wajib melaksanakan ibadah puasa. Wajib ya? Tetap wajib melaksanakan ibadah puasa. Tetapi jika ada yang dikhawatirkan, misalnya ibu hamil dan menyusui itu mengkhawatirkan dirinya terasa lemas nantinya. Oke, atau dehidrasi ya Kak ya? Dehidrasi. Nah, berarti ibu hamil dan menyusui boleh meninggalkan puasa dan terus juga bisa menggantinya di lain waktu, di luar jadwal Ramadan. Dan yang kedua, jika ibu hamil dan ibu menyusui itu terasa tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga mampu untuk menggantinya di lain waktu, berarti dia
boleh untuk meninggalkan puasa dan menggantinya di lain waktu. Terus yang ketiga juga ada, jika ibu hamil dan menyusui itu tidak mampu dan juga khawatir terhadap diri dan serta khawatir terhadap anaknya juga, Ya. dia boleh meninggalkan puasa dan boleh menggantinya di lain waktu serta membayar fidyah. Oke, ya seperti mungkin saya contohnya ya Kak ya, saya Ya. ketika menyusui itu tidak berpuasa. Ya. Bukan kita yang tidak kuat, kita kuat. Cuman khawatirnya nanti Khawatirnya ASI seret ya Kak. iya. Ya, atau nanti kalau ibu hamil takutnya asupan nutrisinya tidak cukup untuk si janin ya atau bayi. Berarti itu boleh ya untuk tidak Boleh. berpuasa. Nah, Boleh. Nah, ini pun juga banyak ada beberapa pendapat ya Rin ya. iya. Ada juga yang berpendapat ibu hamil dan menyusui itu wajib mengqadha dan Iya. juga wajib membayar fidyah. Nah, ini menarik nih Kak. Sebelum masuk ke sana, berarti orang-orang yang Kakak sebutkan tadi atau kelompok golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, itu apakah sama ya? Dengan ibu hamil dan menyusui Iya, dengan ya? ibu hamil dan menyusui itu apakah sama? Apakah harus mengganti puasa saja, mengqadha puasa tadi itu ya? Atau mungkin ada perbedaan-perbedaan Kak? Oh iya, kalau seandainya untuk perbedaan itu, ibu hamil dan ibu menyusui itu seperti lansia ya. Lansia, Oh, itu sama ya? Nah, lansia itu kan tidak ada kemungkinan dia untuk mengganti di luar Ramadan nih. Oke. Nah, karena dia juga tidak mampu ya. Iya, Tadi betul, seperti yang betul. Rini sampaikan tadi, untuk berjalan juga susah, Susah, ya. iya. Nah, jadi dia juga rasanya nggak memungkinkan ya dia untuk mengganti puasa di lain waktu. Berarti dia wajib untuk membayar fidyah. Sampai video. Oke. Nah, terus juga ada orang yang sakit berat. Nah, sakit berat ini rasanya nggak bakal sembuh-sembuh nih. Nah, nggak bakal sembuh-sembuh, jadi dia juga wajib untuk membayar fidyah, Rin. Oh, oke. Jadi dia wajib untuk membayar fidyah karena tidak ada dia waktu untuk menggantinya. Iya. Berarti dia ada uzur berarti ya. Ya, Nah, intinya secara fisik tidak ada kemungkinan lagi tidak ada untuk bisa. kemungkinan Iya, lagi. oke. Terus ada lagi, ada berapa tadi? Udah 3 ya. Yang lansia, ibu menyusui, ibu juga hamil. orang yang sakit berat. Oh iya, orang sakit berat ya. Nah, udah 3 ya. Nah, terus lagi ada juga orang yang harusnya mengqadha, mengganti oke. puasa. Orang yang mengganti puasa ini yang misalnya sakit. Nah, keadaan sakit, kalau seandainya sakitnya itu mengkhawatirkan ketika dia berpuasa, dia masih makin sakit. Oke, Nah, makin daripada sakit, memperberat makin. ya. Nah, jadi jika dia daripada mendatangkan mudarat ya. Iya, betul. Nah, jadi boleh untuk meninggalkan puasa tapi menggantinya di lain waktu nantinya. Iya. Itu. Mungkin yang harus digarisbawahi mengganti ini adalah tetap melakukan puasa yang sama ya Kak, tapi di luar waktu Ramadan. Nah, iya. Ya, jadi ibaratnya puasa diganti atau dibayar dengan puasa seperti itu ya Kak. puasa dibayar Oke, silakan puasa. lanjut Kak. Nah, terus juga ada nih misalnya kita berhalangan untuk berpuasa, misalnya seperti haid ataupun nifas ya, itu kan tidak ada masih mampu untuk melaksanakannya. Kan juga ada pertanyaan nih, misalnya Ya. kita bolong puasanya ada 7 hari ya. Oke. Nah 7 hari ternyata bulan Ramadan besok udah mau masuk, kita belum selesai menggantinya 7 iya, hari itu sering tuh. Nah itu sering juga Sering ada ya di pertanyaan Rin, kaum ya. hawa muslimah Iya, ini. jadi misalnya kita cuman dalam 7 hari itu kita menggantinya cuman bisa 2. Iya. Nah, dalam belum 11 selesai bulan 7 ya Kak. Iya. Dalam sebulan 11 bulan itu Iya. kita cuman bisa menggantinya 2 hari. Nah, Iya. berarti sisa 5 5 hari. 5 hari itu ada juga di dalam kalangan ulama juga menyampaikan ada berbeda-beda pendapat. Iya. Kita sebagai orang yang meninggalkan puasa, yang tidak mampu berpuasa ketika Ramadan itu menggantinya itu 5 hari dan diganti juga dengan fidyah. Oke, berarti Nah, jadi 2 ya. Nah, 2 kewajibannya, mengganti dan juga membayar fidyah. Membayar fidyah. Iya. Oke, Kak. Tapi ngomong-ngomong- sebelumnya udah ngerti kan dia Rin? Iya. Fidyah itu apa? Nah, itu yang kita mau tanyakan. Nah, Oke, sebenarnya baik. fidyah ini apa sih, Kak? Nah, fidyah itu adalah seperti fidyah ini artinya adalah denda ya. Denda ya. Nah, jadi sama kayak utang lah ya. Jadi dalam puasa itu juga ada fidyah. Fidyah puasa itu berarti kita mengganti atau membayar hutang ataupun membayar denda wajib. Nah, jadi fidyah itu adalah wajib. Oh, fidyah adalah wajib ya. Tapi sebelum kita tanya fidyah itu harus dibayar berupa apa, mungkin kita konklusikan lagi atau kita simpulkan lagi begitu ya Kak ya. Orang-orang yang bagaimana yang harus bayar
puasa saja, mohon maaf, yang harus berpuasa saja, mengganti puasa gitu ya, mengkodo puasa. Dan ada juga orang-orang yang harus membayar fidyah, atau salah satu, atau orang yang wajib bayar puasa juga, fidyah juga. Nah, itu mungkin bisa kakak sampaikan dulu kelompok-kelompoknya. Oke, tadi kita sudah bahas ya yang Iya. lansia ya, sama Betul. orang yang sakit itu. Nah, kalau lansia kita wajib membayar fidyah. Fidyah. Sama Kalau orang yang lansia sakit fidyah berat. saja. Ya, Mm-mm. sama orang yang sakit berat. Dan juga ibu hamil dan menyusui tadi kita kategorikan ke dalam orang yang mengganti puasa dan juga fidyah. Oke, berarti dua ya kak? Tidak Iya, hanya dua. membayar puasa Iya, saja. karena khawatirnya ibu hamil dan menyusui ini dia hamil nih sekarang. Iya. Nah, terus nanti sepanjang jalan dalam 11 bulan itu dia menyusui. Nah, menarik. Berarti kalau misalnya seperti itu, fidyah ya, maka Islam memberikan keringanannya dengan Keringanan dan fidyah. membayarkan fidyah. Nah, terus jika kalau seandainya dia khawatir terhadap anaknya nih, berarti ada dua yang dikhawatirkan terhadap diri dan juga Anaknya. dia wajib membayarkan fidyah dan puasa. Yang nomor 2 ini kak, yang khawatir terhadap dirinya dan terhadap bayinya, berarti kan harus mengganti puasa dan fidyah. Fidyah. Kalau seandainya fidyah sudah dibayarkan, namun ternyata udah nyampe Ramadan lagi selanjutnya belum juga bayar, ya, bayar utang puasanya iya ya. utang puasa, itu bagaimana Ya, kak? berarti kan kita tidak masalah terhadap membayarkan puasanya. Jika kita tidak ada uzur, tapi kalau seandainya misalnya ada uzur nih Rini nih, ketika mau bayar puasa ternyata Rini lagi hamil atau dalam keadaan sakit yang tidak bisa nih untuk mengganti puasa dalam waktu yang 11 bulan ini. Betul. Nah, jadi Rini bisa membayarkan fidyah. Berarti kan uzurnya ada kayak itu namanya istilahnya uzur syar'i. Oke, Nah, berarti jadi- sebelum itu fidyah yang tadi sudah dibayar, kemudian ada keterbatasan lagi untuk membayar puasa, maka fidyah lagi. Seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya Islam mengatur. Nah, sebelum kita masuk Kak, kenapa harus fidyah? Nah, apa sih sebetulnya manfaat fidyah itu dalam Baik sih, Islam? ya kalau seandainya manfaat fidyah itu sih karena kan kita menjalankan syariat Islam ya. Iya, Nah, itu sudah suatu pertama. ketentuan ya. Suatu ketentuan Oke. kewajiban kita sebagai orang Islam. Berarti dari keringanan yang diberikan kita ada Konsekuensinya dong. konsekuensi yang harus kita Iya, bayarkan juga betul. ya. Iya. Nah, jadi Allah tuh memberi keringanan tapi tidak cuma-cuma saja dikasihnya. Oke. Gitu. Terus yang kedua itu adalah untuk memberikan rasa kepada diri, kejujuran dalam diri kita sendiri. Oke, Nah, bentuk tanggung jawab juga ya tanggung Kak. jawab kita terhadap diri kita sendiri juga kita juga lebih melihat kebersamaan ya. Berarti kita juga mengembirakan lah fakir miskin. Nah seperti itu di poin ketiga dan keempat tadi Kak dia menyampaikan ada bentuk kebersamaan, membahagiakan fakir miskin. Karena apa sih? Memangnya fidyah ini memberi dalam bentuk apa sih Kak? Nah, fidyah ini ada beberapa bentuk ya. Ya. Nah, fidyah itu bisa dibayarkan dalam bentuk makanan pokok Oke. atau kayak seperti kita memberikan nasi sama lauk pauknya. Oh berarti sudah jadi ya? Sudah jadi. Oh, Nah, tinggal sudah makan. jadi. Ya. Nah, bisa juga berupa uang. Oke. Nah, terus bisa juga berupa beras. Beras Nah, ya. iya. Dari ini dari menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, fidyah itu dibayarkan sebanyak 1 mud. Nah satu mud itu kita bingung ya, di era sekarang kita agak 1 mud itu kalau kurang paham. dikilogramkan Iya. sebanyak 0,75 atau sebanyak kita Oh berarti bisa dikira-kira aja ya? dikirakan seperti ini ya kalau dalam ulamanya menyatakan seperti itu ya. Nah, bisa diperkirakan sebanyak tampungan tangan kita berdoa. Iya, Nah, tapi kalau dikira-kirakan kan tampungan tangan saya dengan tampungan tangan Kak dia itulah mungkin makanya berbeda-beda ya. perkiraan kita beda-beda ya. Iya. Nah, berarti makanya di dalam nominalkan sebanyak 0,75 kg itu. Oh iya, angka baiknya ditimbang ya. Nah, iya. Nah, kalau dari kalangan Hanafiyah, nah itu fidyahnya dibayarkan sebanyak 2 mud. 2 mud ya. 2 mud Berarti itu 2 genggam itu ya? setakar 1,5 kilogram. Oh 1,5 ya. Biasanya yang kalangan Hanafiyah ini Rin, Iya. biasanya dibayarkan dalam bentuk beras sih biasanya. Oh, dalam bentuk beras ya. Kebanyakan ya. Dalam bentuk beras kita berikan. Nah, dalam bentuk uang. Ya, nah uang ini terakhir menarik. dalam bentuk Mungkin uang. sekarang lebih simpelnya seperti itu ya Kak. Iya, dalam bentuk uang berarti dalam 1 hari kita batal meninggalkan puasa berarti kan 1 juga fidyahnya dalam sehari kita memberi makan 3 kali.
Oh Nah, gitu. berapa kali kita makan dalam sehari, misalnya 3 kali, berarti 3 kali kita makan itu berapa harganya. Nah, kalau seandainya dari Basnas ya, Iya. Basnas tahun lalu itu menakarkan atau menyampaikan kalau fidyah itu dibayarkan sebanyak 20.000 per harinya. 20.000 per hari. Iya. Kalau misalnya Itu dimakan kan perkiraan. boleh ya dalam satu nasi bungkus itu ya. Nah, iya, gitu berarti kan kita beda-beda nih. Sehari kita makan itu takarannya berapa rupiah ya? Betul betul. Nah, jadi kalau misalnya untuk uang, kalau mungkin uang kita lebih simpel ya Kak. Kalau Iya. di era sekarang kita bisa salurkan mungkin atau kita harus kasih langsung kepada kaum duafa atau yang berhak menerima. Oke, sebaiknya itu yang lebih afdolnya kita langsung ya. Kita langsung ya, Langsung betul kita ya. berikan kepada orang yang Berhak untuk menerimanya menerima. atau mustahiknya ya. Iya. Berarti orang yang menerima, berarti kita itu nampaknya orang miskin yang menerima, orang fakir miskin yang menerima itu kita niatkan. Kalau seandainya kita memberikan makan kepada siapa, si fulan misalnya, memberikan makan untuk pembayaran fidyah. Oh oke. Seperti itu kita Memang harus kita bunyikan ya Nah, Kak. kita Ada bunyikan. akadnya Nah, seperti ada itu ya. akadnya kalau seandainya kita untuk pembayaran fidyah kita Secara dalam hari langsung. ini. Oh dalam hari. Karena Oh, kita oke, tidak oke. berpuasa di hari ini. Karena kan bayar fidyah itu kita harus disunahkan untuk membayarnya di hari kita tidak berpuasa atau setelah Ramadan. Oh, tapi Nah, di luar jangan- Ramadan boleh ya Kak? Tapi tidak jauh. Oh tapi tidak jauh. Oke. Iya, tidak jauh. Siap, siap. Seperti itu. Karena Nah. kan kita mau pahalanya lebih hari ini ya. Iya betul. Nah ini yang menarik Kak. Jadi untuk perhitungannya kita beri berapa selain timbangan dan nominal tadi ya, itu apakah kita pasrahkan pada nominalnya saja, katakanlah misalnya harus 20.000. Iya. 20.000 ini harus ke satu orang kah? Jadi patokannya apakah orang ataukah apa yang sesuatu kita beri? Oke. Ah, Fidyah itu bisa kita berikan kepada misalnya 30 hari nih Rini nggak berpuasa Iya, misalnya kan, boleh ke 30 orang, Iya boleh kedua boleh orang? juga dalam satu orang. Tapi kan tadi kita manfaatnya apa tadi? Oh ya kebersamaan ya dan memberi. Jadi kita luar bisa biasa memberinya sekali. ke dalam bersamaan. Oke. Berarti doanya lebih banyak lagi Rin. Dari Iya, 30 orang betul, yang betul, akan betul, mendoakan. betul, Seperti betul. itu sih. Iya luar biasa sekali. Nah Kak satu lagi nih, kalau misalnya si ibu menyusui ya, sekarang dia sudah membayar fidyah, kemudian puasanya belum terbayarkan lagi, kemudian udah Ramadan lagi, itu kan jadi berlipat-lipat. Seandainya nih lupa pula hitungan puasa yang tertinggal, itu bagaimana kita Itu untuk menggantinya ya Kak? Puasa ibu hamil Dan menyusui. menyusui. Berarti puasa ibu hamil dan menyusui, tapi tadi kita udah bahas yang di awal tadi ya. Iya, misalnya nih, anggap sebetulnya yang tinggal 7 nih ya, Iya. sahabat Siti 7 yang nggak berpuasa. Tapi karena udah nggak diganti tepat waktu, udah Ramadan lagi, kemudian nambah lagi utang puasanya. Nah itu gimana Kak? Apa untuk kita menggantinya kan kadang kita lupa ya? Iya, berarti kalau seandainya biasanya dalam satu bulan itu kita bolongnya berapa? Kalau wanita kan enak ya, Iya. hitungannya dalam sebulan itu dia ada berapa hari. Contohnya untuk Biasanya wanita 8, haid ya. ada 7 Iya, hari, iya. iya. Nah berarti kita bisa perkirakan kalau seandainya berapa ya sisanya, misalnya 5 hari, boleh kita lebihkan. Lebihkan aja. Nah, lebihkan saja. Kita lebihkan saja, mungkin misalnya kita bayarkan 7 ataupun 6. Juga tidak ada ruginya. Tidak ya? ada ruginya buat Lebihkan kita. saja, intinya cari aman gitu cari ya, aman Kak. dan kita cari afdolnya, berkahnya lah. Iya. Iya. Nah kira-kira apa lagi Seperti nih Kak itu. kalau terkait fidyah dan utang puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Bagi ibu hamil dan menyusui itu fidyahnya semuanya sudah kita bahas sih. Iya. Iya. Jadi memang fidyah ini dan puasa memang sudah konsekuensi ya bagi ibu hamil dan menyusui untuk diganti dan dibayar. Nah, sahabat Siti sangat tercerahkan sekali ya pada sesi Ramadan kali ini kita membahas tentang puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi bagi sahabat Siti yang sekarang hamil atau menyusui, mungkin bisa diingat-ingat ya berapa hari puasanya tinggal, ataupun kalau tertinggal dalam 30 hari, mungkin fidyahnya bisa langsung ditunaikan di Ramadan yang sama Di Ramadan atau secepatnya pasca Ramadan ya Kak. Jangan sampai Ramadan tahun berikutnya udah sampai kita masih belum bayar Berarti kita hutang. melalaikan ya Rin ya, Betul. kewajiban kita. Ya, karena Islam itu indah, di setiap rukhsyah atau kemudahan yang diberikan tentu ada konsekuensi. Kita sebagai umat muslim
muslim atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Siti, itulah tadi pembahasan kita terkait puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Bila ilmu ini bermanfaat bagi sahabat Siti dan sahabat yang ada dimanapun, tolong sampaikan dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.